Baru-baru ini gosip tentang Jule ramai lagi nih teman-teman. Di salah satu komen TikTok Jeffrey Nicole, Jule bilang, "Dia mau nggak sih sama gue?" Satu kalimat sederhana, 6 kata yang mungkin pernah kita ucapkan dalam hati saat mengagumi seseorang dari kejauhan. Tapi bagaimana jika satu kalimat iseng yang diketik 5 tahun lalu, tiba-tiba menjadi kunci dari sebuah plot twist kehidupan yang paling tidak terduga di tahun 2026 ini? Di dunia maya kita sering mendengar istilah jejak digital itu kejam. Tapi hari ini, kita akan membahas sisi lain dari jejak digital. Bahwa kadang-kadang, jejak digital adalah bukti dari sebuah manifesting atau doa yang tertunda. Jagat media sosial sedang geger. Seorang influencer yang baru saja memulai lembaran hidup baru, tiba-tiba dikaitkan dengan salah satu aktor paling hot di Indonesia. Ada bukti liburan di Bali, ada aksi saling follow, dan yang paling mengejutkan, ada bukti incaran sejak tahun 2021 ini. Apakah ini kebetulan? Apakah ini takdir? Atau ini bukti bahwa ucapan adalah doa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas tuntas cerita di balik berita. Bukan sekadar gosip, tapi melihat sisi manusiawi dari setiap peristiwa yang viral. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang bikin penasaran ini, saya mau menyapa teman-teman semua dulu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Coba dong absen dulu di kolom komentar di bawah, kalian nonton video ini dari kota atau daerah mana? Saya selalu senang membaca keberagaman penonton kita, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, tulis di bawah ya. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi lupa pencet tombolnya, yuk tekan tombol subscribe sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan update cerita-cerita menarik yang kita bahas dengan sudut pandang positif dan mendalam. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Sudah? Oke, mari kita bedah kisah viral antara Jule dan Jeffrey Nicole. Siapkan camilan kalian, let's dive in. Cerita ini bermula bukan dari media besar, melainkan dari mata elang para netizen di platform TikTok. Kita semua tahu, kemampuan investigasi netizen Indonesia itu setara, atau bahkan lebih hebat dari badan intelijen manapun. Awal Januari 2026, suasana media sosial sebenarnya cukup tenang. Namun ketenangan itu pecah ketika sebuah akun TikTok bernama @ajis0707 melemparkan sebuah bom informasi di kolom komentar. Dengan penuh percaya diri, akun tersebut menulis klaim yang sangat spesifik. Valid 100% ya. Tinggal tunggu saja ada yang ketemu di beach club atau cafe. Lihat saja, mereka saling follow kok. Siapa yang dimaksud? Ternyata, radar netizen mengarah pada dua nama yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan bersanding. Julia Prastini, atau yang akrab kita sapa Jule, dan aktor idola kaum hawa, Jeffrey Nicole. Klaim ini tentu saja tidak langsung ditelan mentah-mentah. Ah, masa sih? Mungkin begitu reaksi awal banyak orang. Jule dikenal sebagai influencer dengan latar belakang keluarga dan image tertentu, sementara Jeffrey Nicole adalah representasi bad boy yang cool dan artistik. Dua dunia yang tampaknya berbeda. Namun, seperti menyusun kepingan puzzle, bukti-bukti mulai bermunculan. Pada tanggal 6 Januari 2026, Jule mengunggah sebuah Instagram story. Tidak ada wajah Jeffrey di sana. Hanya sebuah pemandangan matahari terbenam, sunset, yang indah di pinggir pantai. Lokasinya, diduga kuat di Bali. Netizen mulai mencocokkan logaritma waktu dan lokasi. Jeffrey Nicole diketahui memang sering menghabiskan waktu di Bali. Jule sedang di Bali. Keduanya baru saja saling follow di Instagram. Bagi generasi digital, mutual follow adalah bahasa cinta, atau setidaknya bahasa ketertarikan yang paling valid di tahap awal perkenalan. Akun TikTok tadi bahkan menambahkan bumbu pedas dengan mengatakan, "Info A1 ya guys. Si Jule lagi di Bali sama Jeffrey Nicole. Kalau nanya bukti mana, tungguin saja. Nanti juga netizen ada yang nyiduk." Bayangkan tekanannya. Di satu sisi, mereka mungkin ingin menikmati privasi, menikmati deburan ombak Bali dan obrolan santai. Di sisi lain, ribuan mata kamera smartphone netizen siap menciduk momen kebersamaan mereka. Tapi teman-teman, bagian paling menarik dari berita ini bukanlah tentang liburan di Bali. Liburan bersama itu hal yang biasa. Yang membuat kisah ini memiliki rasa drakor atau novel romantis adalah penemuan sebuah jejak digital dari masa lalu. Ketika rumor kedekatan ini meledak, para arkeolog digital, alias netizen yang rajin scrolling sampai ke dasar, menemukan sesuatu yang mengejutkan di salah satu unggahan lama Jeffrey Nicole, tepatnya di tahun 2021.
5 tahun yang lalu dari masa sekarang, 2026. Di antara ribuan komentar fans yang memuji ketampanan Jeffrey, terselip satu komentar dari akun resmi Jule. Komentarnya singkat, padat, dan sangat relatable bagi kita semua yang pernah ngefans sama artis. Jule menulis, "Dia mau nggak sih sama gue?" Tanda tanya tidak tertulis, tapi nadanya terdengar jelas. Itu adalah suara hati seorang penggemar. Suara hati seorang wanita muda yang mengagumi sosok idola, namun sadar akan jarak yang memisahkan mereka. Saat itu, Jeffrey adalah bintang film papan atas, dan Jule, meskipun seorang influencer, mungkin merasa berada di orbit yang berbeda. Fakta ini menjadi viral karena konteks waktunya. Tahun 2021 adalah tahun yang sama di mana Jule menikah dengan mantan suaminya, Na Dahun. Ini memicu perdebatan, tapi mari kita lihat ini dari sudut pandang yang positif dan manusiawi. Komentar itu kemungkinan besar hanyalah ungkapan kekaguman seorang fans, pure fangirling. Siapa di sini yang tidak pernah berkomentar, husband material banget, atau mau dong jadi pacarnya di foto artis Korea atau Hollywood, meskipun kita sudah punya pasangan? Itu adalah hal yang lumrah dalam budaya pop. Itu adalah bentuk apresiasi terhadap karisma seseorang. Namun semesta punya cara kerja yang lucu. Siapa sangka, komentar iseng yang mungkin diketik sambil rebahan 5 tahun lalu itu, kini di tahun 2026, seolah menjadi naskah skenario yang menjadi kenyataan. Jeffrey Nicole, sosok yang dulu hanya bisa dikagumi lewat layar kaca dan dikomentari dengan nada ragu, "Mau nggak sih sama gue?" Kini dikabarkan duduk di sampingnya, menikmati sunset yang sama di Pulau Bali. Ini mengajarkan kita satu hal. Kita tidak pernah tahu kemana roda kehidupan akan membawa kita berputar. Orang yang dulu terasa sangat jauh, bisa jadi adalah orang yang akan memegang tangan kita di masa depan. Tentu saja, setiap berita viral pasti membawa pro dan kontra. Ada suara-suara sumbang yang menyoroti status Jule. Seperti yang dilansir dari Okezone, Jule baru saja resmi menyandang status janda pada 30 Desember 2025. Hanya berselang beberapa minggu hingga rumor kedekatannya dengan Jeffrey mencuat di Januari 2026. Ada komentar netizen yang cukup pedas, mengaitkan perubahan penampilan Jule, keputusannya melepas hijab, dengan selera Jeffrey Nicole. Dia lepas jilbab mungkin karena selera Jeffrey yang gak hijab, tulis salah satu akun. Disinilah kita perlu belajar untuk menjadi netizen yang lebih bijak dan berempati. Pertama, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga seseorang. Keputusan untuk berpisah, bercerai, pada akhir 2025 tentu bukan keputusan yang diambil dalam semalam. Itu pasti hasil dari pergulatan batin yang panjang, proses yang menyakitkan, dan pertimbangan yang matang. Tanggal resmi di atas kertas hanyalah administrasi hukum, namun secara emosional, mungkin perpisahan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Kedua, setiap orang berhak untuk bahagia dan melanjutkan hidup, move on. Apakah ada aturan baku tentang berapa lama seseorang harus bersedih? Apakah seseorang harus mengurung diri selama setahun sebelum boleh tersenyum lagi? Tentu tidak. Kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing individu. Jika Jule menemukan kenyamanan atau kebahagiaan baru bersama Jeffrey Nicole setelah melewati masa-masa sulit, bukankah seharusnya kita ikut senang? Mengenai perubahan penampilan, itu adalah perjalanan spiritual dan personal yang sangat pribadi. Mengaitkannya semata-mata karena ingin menarik perhatian pria, rasanya terlalu menyederhanakan kompleksitas hati manusia. Manusia berubah, manusia berproses. Mungkin ini adalah fase pencarian jati diri Jule yang baru. Jika benar Jeffrey Nicole adalah pria yang kini dekat dengannya, ini menjadikan Jeffrey sebagai pria ketiga yang dikabarkan dekat dengan selebgram berusia 25 tahun ini. Dan itu wajar. Di usia 25 tahun, dengan status single kembali, Jule berhak membuka hati. Mari kita berandai-andai dan menganalisis sedikit. Apa yang membuat seorang Jeffrey Nicole, dengan segala image bad boy dan keunikannya, bisa tertarik pada Jule? Dan sebaliknya, Jeffrey Nicole dikenal sebagai aktor yang sangat raw, jujur, dan tidak suka kepalsuan. Dia seringkali tertarik pada wanita yang punya karakter kuat, wanita yang autentik. Jule, dengan segala dinamika hidup yang sudah ia lewati di usia muda, menikah, menjadi ibu, lalu berpisah, tentu memiliki kedewasaan dan pandangan hidup yang berbeda dari gadis-gadis seusianya yang belum mengalami fase tersebut. Mungkin Jeffrey melihat ketangguhan dalam diri Jule. Mungkin
Julie menemukan kebebasan berekspresi dan penerimaan yang tulus dalam diri Jeffrey. Terkadang, opposites attract, kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Tapi di sisi lain, mungkin mereka memiliki kesamaan frekuensi yang tidak kita lihat di media sosial. Mereka sama-sama publik figur yang hidupnya terus disorot, sama-sama pernah merasakan tekanan ekspektasi netizen, dan mungkin mereka menemukan tempat istirahat satu sama lain di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Jika komentar tahun 2021 itu adalah benih, maka pertemuan di tahun 2026 ini adalah bunganya. Kita bisa menyebutnya sebagai jalur langit, law of attraction, atau sekadar kebetulan yang manis. Apapun itu, kisah ini memberikan harapan bagi banyak orang. Bahwa idola kamu hari ini bisa jadi jodohmu besok. Bahwa kegagalan di masa lalu, seperti perceraian, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju petualangan baru yang mungkin lebih seru. Jadi, teman-teman, dari berita viral di situs Okezone ini, kita mendapatkan lebih dari sekadar gosip selebriti. Kita mendapatkan sebuah narasi tentang waktu, tentang kesempatan kedua, dan tentang misteri jodoh. Fakta saat ini memang masih berupa kepingan-kepingan. Status Julie yang sudah single, jejak digital komentar naksir di tahun 2021, bukti visual dan lokasi yang sama di Bali pada Januari 2026, aksi saling follow di Instagram. Apakah mereka benar-benar berpacaran? Waktu yang akan menjawab. Apakah netizen akan segera mendapatkan foto cidukan di beach club? Kemungkinan besar iya. Tapi, apapun status hubungan mereka nanti, mari kita doakan yang terbaik. Mari kita ambil sisi positifnya. Jangan takut bermimpi atau berkomentar iseng positif, karena siapa tahu semesta mencatatnya. Jangan menghakimi proses move on seseorang, karena kita tidak pernah memakai sepatu mereka. Dan yang terpenting, hargai kebahagiaan orang lain. Kisah Julie dan Jeffrey Nicole mengajarkan kita bahwa hidup itu penuh kejutan. Tahun 2021, dia bertanya, dia mau nggak sih sama gue? Tahun 2026, dia menikmati sunset bersamanya. Dreams do come true in unexpected ways. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian setuju kalau ini adalah definisi jodoh pasti bertemu? Atau kalian punya teori lain tentang kedekatan mereka? Saya sangat penasaran dengan pendapat kalian. Tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa sertakan alasan kalian yang logis dan tetap sopan. Diskusi di kolom komentar kita selalu seru karena perspektif kalian yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya sangat menghargai waktu yang kalian luangkan. Jika kalian suka dengan cara kami membawakan berita ini, mendalam, positif, dan menghibur, tolong berikan like pada video ini. Dan ingat, jika belum, klik tombol subscribe sekarang juga. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh asupan cerita positif hari ini, atau ke teman kalian yang ngefans banget sama Jeffrey Nicole, biar mereka semangat manifesting juga. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah menarik. Tetaplah positif, tetaplah bermimpi, dan sampai jumpa.